Ya, kita mulai saja ya teman-teman ya. Nanti temannya biar langsung bergabung saja ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Masih belum semangat. Sekali lagi ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Kok macet ya teman-teman? Oke. Sudah sarapan semuanya? Sudah sarapan semua. Ada yang puasa? Puasa Senin Kamis. Siapa? Mas Azam? Puasa tapi kok maem permen ya ini ya? Puasa apa itu Mas Azam? Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Ya, doa akan dipimpin oleh Mas Hanif. Silakan Mas Hanif. Mas Hanif. Ya, Us. Ya, silakan. Doa sebelum belajar ya, Us. Iya, doa seperti biasa sebelum belajar. Kita berdoa. Sikap berdoa teman-teman. Doa. Mas Azam, permennya ditaruh dulu ya, nggak boleh makan selama pembelajaran. Ya. Doaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, aku rela Allah Tuhanku dan aku rela Islam agamaku dan aku rela Muhammad Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuan dan kemampuan memahaminya kepadaku. Amin. Doa diberi kemudahan, Mas. Allah diberi kemudahan. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, berikanlah kemudahan dan jangan kesulitan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Ustazah ingatkan lagi ya, disiapkan alat tulisnya, buku catatannya, sama buku paket 4C. Ya. SOP selama pembelajaran, silakan dilaksanakan ya teman-teman. Dinyalakan videonya. Videonya dinyalakan. Sudah siap ya? Ustazah bisa merename namanya sesuai namanya silakan di rename. kelas. Karena mulai pekan ini akan di absen selama Zoomapel. Ya, dan sampai akhir Zoomapel selesai. Jadi dipastikan tetap mengikuti Zoomapel sampai Ustazah Wahyuni selesai. Kalau misalnya keluar masuk bisa langsung izin. Ya. Mas Azam silakan di rename namanya Mas Azam 4C. 1 menit dari sekarang untuk merename. Yang tidak merename namanya, yang tidak ada kelasnya, maka tidak di absen. Baik, sudah siap semuanya untuk menerima materi pada pagi hari ini?
Sudah siap ya? Ini speakernya di mute dulu ya. Alat tulisnya mana? Alat tulisnya disiapkan, buku catatannya, buku paket 4C-nya ya. Baik, kita mulai ya teman-teman ya. Apa? Halaman berapa? Disimak dulu penjelasan materi dari Ustazah ya. Nanti disampaikan, dibuka halaman berapanya ya. Baik, kemarin waktu Senin pekan lalu itu, kalian sudah belajar apa saja sih sama Ustazah? Ada yang masih ingat? Iya, teks wawancara dan dialog. Apa itu teks wawancara? Saya TK-nya. Teks wawancara itu apa? Ada yang masih ingat teks wawancara itu apa? Wawancara itu apa? Dan berlangsung yang apa? Teks wawancara itu apa? teks yang Apa Mas Hanif? teks yang dibacakan oleh Bukan teks wawancara. Wawancara adalah wawancara teks. wawancara Ya. adalah suatu obrolan atau komunikasi antara dua orang atau lebih. Iya, percakapan antara dua orang atau lebih. Iya. Karena di sana ada narasumber dan juga sama ya itu ya. Iya, bagus Mas Yusuf. Wawancara itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, bertujuan untuk mendapatkan informasi dari narasumber. Nah, Ustazah izin share screen ya. Sudah kelihatan share screen Ustazah? Sudah? Sudah ya? Nah, hari ini kita akan belajar menulis laporan hasil wawancara dan dialog. Kemarin sudah ditugaskan Ustazah untuk kalian membuat pertanyaan. Membuat pertanyaan sebelum melakukan wawancara ya. Kemudian melakukan wawancara bersama narasumber yang kalian pilih. Ada yang masih belum mengumpulkan ya ini ya. Aku sudah ngumpulin. Iya, yang belum mengumpulkan nanti ditunggu sama Ustazah ya. Tadi aku cuma belum mengumpulkan yang videonya yang pas wawancara Iya, nanti dikumpulkan. Iya. Iya, aku juga. Iya, bagus. Selanjutnya. Nah, di sini ada gambar apa sih? Sudah yang pertama saja. Dua orang, satu orang dewasa, satu lagi itu satu. Iya, dua orang yang sedang melakukan apa, Mas Yusuf? Wawancara. Iya, sedang mengobrol atau wawancara atau berdialog ya teman-teman ya ini ya gambarnya ya. Dari gambar sini kita bisa apa? Kita bisa melihatnya ini kalau dia sedang berbicara sama orang yang lebih tua itu harus bagaimana? Sopan. Ya, harus sopan. Terus Santun. sopan santun. Terus bagaimana? Tidak boleh membentak-bentak ya teman-teman ya. Berbicara keras. Iya, tidak boleh berbicara keras. Baik. Ustazah lanjutkan lagi. Nah, wawancara. Ustazah ingatkan lagi ya, wawancara itu percakapan dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Nah, di dalam wawancara itu terdapat narasumber dan pewawancara. Narasumber itu kemarin apa? Ada yang masih ingat? Narasumber adalah orang yang memberikan informasi. Iya. Iya, narasumber itu merupakan orang yang memberikan informasi, yang memberikan jawaban. Terus kalau pewawancara itu apa? Orang yang menanyakan. Iya, orang yang menanyakan, orang yang memberi pertanyaan, seperti itu ya. Di dalam wawancara itu, teman-teman,
ada dialognya, ada teks dialognya biasanya ya, berdialog, berbicara ya. Nah, dalam dialog itu apa sih teman-teman? Dialog adalah suatu percakapan antara dua orang atau lebih. Iya, percakapan. Teks dialog itu sama seperti wawancara tadi ya, kayak seperti melakukan percakapan dua orang ya, sama-sama melakukan percakapan antara dua orang atau lebih ya, secara langsung atau tidak langsung, bisa melalui pesan singkat atau bisa video call, telepon seperti itu. Itu dinamakan teks dialog ya, berbicara ya, dialog, berdialog ya. Bercakap-cakap seperti itu ya teman-teman. Nah, ini untuk narasumbernya. Narasumber itu bertugas untuk menjawab ya teman-teman ya, untuk menjawab wawancara tadi, menjawab pertanyaan itu dinamakan narasumber ya. Kemudian yang pewawancara, bikin wawancara ya video. Kemarin tugasnya bagaimana Mas Hafiz? Ya, nanti disampaikan lagi ya. Pewawancara itu bertugas untuk bertanya, yang memberi pertanyaan ya teman-teman ya. Ingatkan lagi, pewawancara itu orang yang bagian bertanya ya. Dan narasumber itu yang menjawab pertanyaan, yang memberikan informasi pada saat wawancara. Nah, cara melakukan wawancara ya teman-teman. Yang pertama, menghubungi narasumber. Dan yang kedua, membuat daftar pertanyaan. Ketiga, datang tepat waktu. Keempat, berbicara dengan santun. Dan 5, tidak terlalu bergantung pada daftar pertanyaan. Yang pertama, kalian sudah menentukan narasumbernya kemarin waktu membuat daftar pertanyaan? Sudah. Ya, narasumbernya pasti bermacam-macam kan? Ada adik, kakak, ayah, bunda, seperti itu ya. Ada yang narasumbernya Pak RT atau tetangganya bagaimana? Ada? Enggak. Ada. Pasti dalam lingkup keluarganya tersebut ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang kedua, membuat daftar pertanyaan. Semuanya sudah membuat daftar pertanyaan kan? Sudah siap ya? Daftar pertanyaan ya? Iya, sudah siap membuat daftar pertanyaan. Kemudian yang ketiga, sudah membuat perjanjian, datang tepat waktu? Sudah. Kalau yang sudah melakukan sudah wawancara sama narasumbernya pasti kaliannya sudah datang tepat waktu ya. Yang belum mengumpulkan video wawancaranya nanti ditunggu Ustazah ya. Kemudian yang keempat, berbicara dengan santun. Kalau wawancara itu kalian harus sopan santun ya, meskipun dengan orang yang lebih muda dari kalian, ya. Lebih tua itu harus sopan santun, ya. Adab berbicara ya teman-teman ya. Tak boleh membentak-bentak ya teman-teman ya. Kemudian yang terakhir ini yang kelima, tidak terlalu bergantung pada pertanyaan. Jika kalian di pertanyaan itu tadi, misalnya ada 5 pertanyaan, tapi kalian masih belum puas dengan jawaban si narasumber, kalian bisa menanyakan lagi ya, lebih memperdalam lagi bisa mempertanyakan hal-hal yang lain lagi ya. Tapi yang bermanfaat ya, seperti itu. Sudah paham sampai sini? Lumayan. Udah Ustazah. Nah, dalam membuat pertanyaan tadi dibutuhkan kalimat tanya ya. Kalimat tanya kemarin ada berapa, teman-teman? Ada yang masih ingat kalimat tanya? Kata tanyanya? Mana, kapan, siapa? Buat daftar pertanyaan. Iya, bisa disingkat dengan apa, Pak? Mbak Syifa? Kata tanyanya Mbak Syifa? Adik Simba. Iya, adik Simba. A untuk apa? A. Apa? Apa?
Kemudian Di mana? Di mana? kemudian K untuk si untuk Ba, K untuk di kapan, mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Bagaimana? C untuk siapa, M untuk mengapa, dan B untuk bagaimana. Ya, kalian bisa menyingkatnya dengan adik Simba atau bisa kalian kalau apa biasanya kalian temui kata tanya itu 5W1H seperti itu. Ada yang masih 5W1H. ya 5W1H apa saja itu 5W1H? What, who, when, why, what, who, how, when, Where? what, Apa Mas Angga? What? where, who, why. Hanya how. How? What? Where? Ya, what, where, when, who, why, dan how. Nah, itu bisa berupa apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya, kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Nah, sekarang kita belajar tentang menulis hasil wawancara. Nah, dari wawancara kalian kemarin, ya, pastinya kalian mendapatkan jawaban-jawaban dari narasumbernya ya. Ya kan? Pasti kalian sudah mendapatkan jawaban dari narasumber-narasumber tadi dari pertanyaan kalian tadi. Nah, caranya untuk menulis hasil wawancara itu yang pertama, kita tuliskan topik atau temanya. Ya, topik dari pembicaraan kalian itu apa saja, topik atau judulnya. Ya. Topik atau judul tema wawancara. Misalnya, topiknya itu tentang hobi ayah atau hobi bunda, kegiatan ayah, seperti itu, kegiatan adik, bagaimana sekolah ayah, sekolah adik, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua itu merupakan menulis tujuan. Tujuan dari dilakukan wawancara. Dengan kata lain, untuk apa kalian melakukan wawancara tersebut? Ya, misalnya untuk menggali informasi tentang hobi ayah seperti itu. Terus untuk mengetahui tentang pekerjaan ibu atau pekerjaan ayah seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian narasumber. Kita tulis juga narasumbernya. Siapa yang menjadi narasumber kalian? Ya, kita tuliskan namanya ya. Misalnya ayah, siapa nama ayah kalian? Seperti itu ya. Dan selanjutnya itu yang keempat, untuk menulis hasil laporan wawancara, kita menuliskan hari dan tanggal ya. Hari dan tanggal melaksanakan wawancara tersebut. Kita tulis tanggalnya, tanggal berapa ya teman-teman ya. Kemudian kita yang kelima, waktu. Kita tulis juga waktunya, pukul berapa kalian melakukan wawancara. Seperti itu ya teman-teman. Nah, dan yang keenam, itu tempat. Tempatnya di mana? Tempat kalian melakukan wawancara itu di mana? Seperti itu, kalian tulis misalnya di rumah, di sekolah, di jalan, seperti itu ya teman-teman ya. Untuk menuliskan hasil wawancara itu kita tulis tempatnya itu seperti itu ya. Ustazah, Iya, Mbak Kailila? boleh mewawancarai teman? Boleh. Sesuai dengan daftar pertanyaan kemarin yang dikumpulkan ya. Ya. Kemudian hasil wawancara. Hasil wawancara kalian kemarin yang sudah melakukan wawancara pasti sudah mendapatkan hasil ya, hasil jawaban. Jawaban-jawaban dari narasumbernya itu kalian tulis di hasil wawancaranya. Ya, misalnya Mas Angga wawancara sama ayahnya kemarin itu tentang hobi ayahnya ya. Jadi hasilnya itu hobi ayah adalah
Hobi ayah adalah bersepeda, sepeda ini, sepeda itu, seperti itu. Ya, dijelaskan ya hasil wawancaranya sesuai dengan pertanyaan dan jawaban dari narasumber. Ya. Kemudian yang terakhir, setelah menuliskan hasil wawancara, kalian tulis kesimpulan. Kesimpulan dari wawancara kalian tadi itu apa? Ya, ya. Misalnya contohnya seperti ini. Kesimpulan dari wawancara tadi adalah saya mendapatkan informasi tentang hobi ayah yang berupa bersepeda, atau yang lainnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang masih bingung? Ada. Sudah paham semua untuk menulis hasil sesuai sama wawancara? itu ya, Us. Apa, Mbak Naila? Kalau mau wawancara harus sesuai sama itu, Us. Kalau mau wawancara, ini untuk menulis ya, Mbak. Ini untuk menulis. Untuk wawancara tadi kan tata cara berwawancara kan tadi menyiapkan pertanyaan, kemudian datang tepat waktu, seperti itu ya Mbak Naila ya. Kemudian berbicara sopan santun. Kemudian setelah melakukan wawancara, kalian kan pastinya mendapatkan menuliskan hasil dari wawancara tadi. Iya. Hasilnya itu pasti akan mendapatkan informasi dari narasumbernya tadi, dijawab di pertanyaan tadi. Jawabannya tadi ditulis. Ya, sebentar ya Mas Hanif ya. Nah, ini penjelasannya ya. Untuk topik itu sama seperti judul ya teman-teman. Judul atau tema wawancaranya. Sudah paham ya? Judulnya wawancara itu tentang apa ya? Sudah paham? Yang lainnya bagaimana? Mas Azam, Mas Mikdad? Mas Mikdad bagaimana? Sudah paham? Sudah ya. Tujuan dilakukan wawancara. Tujuannya untuk apa ya? Untuk menggali informasi tentang apa? Tentang hobi atau tentang kerusakan lingkungan gitu ya. Sesuai apa yang kalian tanyakan ke narasumbernya. Kemudian kalian tulis narasumbernya. Siapa yang menjadi narasumbernya? Kalian tulis siapa namanya, ayah, ibu, gitu ya. Kemudian harinya kapan kalian melakukan wawancara itu ya, hari Senin tanggal 6 September atau tanggal 7 seperti itu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya itu ada waktu. Ya, penjelasan dari waktu itu kapan wawancara itu dilakukan, misalnya pukul 9 seperti itu ya teman-teman ya. Dan kemudian tempat di mana wawancara itu berlangsung ya. Di rumah Pak RT atau di sekolah atau bisa di musola, bisa di jalan. Pastinya kalau di tengah jalan nggak mungkin ya. Kemudian hasil wawancara, menuliskan jawaban dari setiap apa yang kalian tanyakan kepada narasumber. Ya, ini sesuai dengan apa yang dikatakan ya, dikatakan narasumber. Ditulis sesuai dengan itu ya teman-teman ya. Dengan kalimat yang bagus ya, kalimat yang efektif ya, jangan kalimat yang bertele-tele ya. Diusahakan kalimat yang singkat saja ya, yang jelas ya. Singkat dan jelas seperti itu. Kemudian kita tulis yang terakhir, kita tulis kesimpulan dari laporan hasil wawancara. Ini bisa dikatakan dengan ringkasan dari hasil wawancara. Kemarin kalian sudah belajar meringkas ya kan? Pasti kalian sudah bisa untuk meringkas hasil wawancara tadi, memberikan kesimpulannya ya, inti dari wawancara tadi, kesimpulan itu ya. Bagaimana? Sudah paham semuanya? Ada yang ditanyakan? Paham. Yakin sudah paham semuanya? Untuk menulis hasil wawancara tadi, kita harus ngapain saja? Apa yang harus ditulis? Hasil wawancaranya difoto Kak Us. Iya, nanti ya. Nanti ditugaskan sama Ustazah ya. Untuk menulis hasil laporan, yang ditulis apa saja, teman-teman?
Iya, Topik atau tema tujuan. iya narasumber. Topik atau tema Nama, tujuan, narasumber, hari atau tanggal, waktu, tempat, hasil wawancara, kesimpulan. Iya, kesimpulannya Sadar terakhir nanti kesimpulan. ininya di- Nah, jika nanti kalian sudah melakukan wawancara, kalian nanti akan menuliskannya seperti ini ya. Jika akan laporan hasil wawancara sebelah kirinya itu topik atau temanya apa? dikirim ke grup ya, Us. Iya, nanti materinya dikirim ke grup ya. Kemudian tujuannya dari wawancara itu tadi apa? Kemudian nama narasumbernya siapa? Hari atau tanggalnya kapan? Waktunya kapan? Tempatnya itu di mana kalian melakukan wawancara? Kemudian kalian tulis hasil wawancaranya tadi dan memberikan kesimpulan dari Kalau wawancara. udah yang ngirim video wawancara juga apa itu namanya nanti ditulis juga tak kayak gini, Us. Yang nanti itu tugasnya yang belum mengumpulkan video wawancaranya segera dikumpulkan ya. Kemudian setelah mengumpulkan video tadi, yang sudah mengumpulkan video tadi, kalian pastinya akan mendapatkan hasil wawancaranya. Nanti tugasnya akan disampaikan Ustazah lagi di akhir itu ya, di lanjutan tematiknya ya. Sekarang kalian pahami apa yang kalian belum paham dari menulis hasil wawancara ini. Ada yang ditanyakan lagi, yang belum paham silakan bertanya. Silakan, ada yang belum paham mengenai wawancara. Ustazah, itu nanti semuanya hasil wawancara. Ya. Atau Iya, cuma betul. satu doang? Oh, semuanya. Semuanya kita tulis. Semua jawabannya dari wawancara itu. Iya, kita hasil wawancaranya itu kita tulis, kemudian kita kasih kesimpulan, kita memberikan kesimpulan inti dari wawancara tadi, informasi apa yang kalian dapat. Apa? Nanti disampaikan sama Ustazah ya. Sekarang kalian pahami dulu apa yang belum paham, kalian tanyakan ya teman-teman. Pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Jawa? Wawancara ya, Ustazah. Apa? Tujuannya pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Jawa? Hasil wawancaranya difoto tak, Us? Ustazah. Iya, nanti difoto hasil wawancaranya ya. Teman-teman di sini dari materi ini ada yang belum paham, silakan ditanyakan dulu. Nanti tugasnya akan disampaikan lagi sama Ustazah. Sekarang dipahami dulu materinya. Materinya melaporkan hasil wawancara ini ya. Saya mau tanya. Iya. Hasilnya itu sesuai wawancara kemarin atau yang baru? Nanti akan disampaikan Ustazah ya hasilnya ya. Oh iya saya. Pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa? Apa Mas Bintang? Kesimpulannya pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Jawa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Jangan celometan Mas Haikal. Nanti disampaikan tugas-tugasnya ya. Nanti kesimpulannya ya. Dari materi tadi ada yang belum paham, silakan bertanya. Mengenai menulis. Bantu orang untuk diwawancara. Apa Mbak Kailila? Ganti orang untuk diwawancara. Hah? Nggak jelas ya? Nanti pelajarannya wawancara, Yus. Iya, ini materinya wawancara dan teks dialog. Di dalam teks dialog nanti itu kan ada, pasti kan ada percakapannya ya. Dalam wawancara kalian nanti kan pasti ada dialognya, ada percakapannya seperti itu. Itu dinamakan dialog. Berarti itu ditulis semua ya, Us? Ditulis kayak gitu tadi. Iya, seperti itu ya penataannya ya. Laporan hasil wawancara. Yang pertama itu topiknya. Iya, yang pertama itu topik atau tema atau judul wawancara ya. Misalnya judulnya atau topiknya hobi ayah atau hobi adik, sekolah adik seperti itu. Kemudian tujuan dari
Boleh pekerjaan wawancara orang kalian tua, itu. Ustazah. Iya, boleh pekerjaan orang tua seperti itu ya. Kemudian tujuannya itu untuk apa kalian melakukan wawancara? Seperti contohnya untuk menggali informasi Nanti tentang video wawancaranya pakai 2 bahasa ya, Us? kemarin videonya itu disuruh ustazah menggunakan satu bahasa, hanya bahasa Jawa saja ya, tapi pertanyaannya menggunakan 2 bahasa. Yang mengumpulkan daftar pertanyaan kemarin itu kan bahasa Indonesia sama bahasa Jawa kan? Kemudian kalau wawancaranya menggunakan bahasa Jawa saja ya. Ustazah, aku mau tanya. Ya. Tadi ada yang tanya harus dicek di sini. Ya, Kalau tanya apa? syarat Apa Mas Nafis? Hah? itu tadi tanya. Nggak jelas Mas Nafis. Ngomongnya nggak jelas. Apa Mas Nafis? Tadi kan bilang dicek kayak wawancara sama serangga. Serangga? Ya, Us Rizky chat sama serangga boleh. Katanya kalau itu kalau wawancara sama serangga. Emangnya bisa ngomong serangga? Bisa ngomong kayak itu manusia. Wawancaranya sama burung, Us. Yes, jangan Burung hantu katanya, Us. sudah ya, dilanjutkan lagi kembali ke materi lagi ya. Aku Dari udah tadi. selesai, Us. Aku udah ngirim. Kirim apa Mas Aga? Tugasnya, Us. Ngirim Belum tugas yang tadi. disampaikan sama Ustazah kok sudah ngirim tugas. Alamat berapa, Us? yang kemarin pekan lalu itu sudah aku kerjain semua, Us. Oke, bagus Mas Aga. Yang lainnya ya bisa bisa menirukan Mas Aga ya. Soalnya Tepat Us waktu kata dalam mengumpulkan tugas ya teman-teman. sudah. Soalnya Us Sudah. kata umiku kalau semua tugasnya belum selesai Halaman berapa, dulu. Kalau tidak selesai maka tidak boleh HP sama laptop. Iya itu bagus, itu ada peraturan berapa, ya, biar nggak main HP terus ya. Iya. Jadi Ustazah tanya, ini materinya sudah paham semuanya atau masih ada yang bingung? Sudah paham aku. Sudah paham semuanya, yakin sudah paham semuanya. Wawancara itu tadi apa sih? Iya, nanti dikirim di grup ya. Wawancara tadi apa sih wawancara? Wawancara, percakapan antara 2 orang atau lebih. Bertujuan untuk apa wawancara itu? Untuk mendapatkan informasi lebih. Iya, untuk mendapatkan informasi. Kemudian kalau dia tema 3 halaman 43. iya bagus, yang sudah belajar pasti sudah tahu ya. Buku tema 3 itu ada wawancara, materinya apa saja ya. Nah, di dalam wawancara itu pasti ada percakapannya, ada dialognya. Dialog itu apa teman-teman? Ada yang masih ingat dialog itu apa? Dialog. Tuh, lupa. Dialog. Percakapan antara 2 orang atau lebih, bisa dilakukan secara langsung atau tidak langsung ya. Berapa? Di dalam wawancara itu tadi pastinya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum melakukan wawancara ya. Yang pertama itu tadi kita melakukan apa sebelum wawancara? Menghubungi narasumber. Iya, menghubungi narasumbernya. Kita bertanya kepada narasumbernya, ya, apakah bersedia atau tidak untuk diwawancarai, seperti itu, ya. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan. Nah, untuk membuat daftar pertanyaan itu membutuhkan kalimat tanya. Kalimat tanya itu dimulai pastinya membutuhkan kata tanya.
kata tanya apa saja yang biasa dilakukan untuk membuat daftar Halaman pertanyaan? berapa? Rupanya yang halaman berapa? Didengarkan Ustazah dulu ya. Kata tanya. Kata tanya itu ada berapa teman-teman? 6 saja. Iya, apa saja kata tanya itu? Apa, siapa, kapan, Adik Simba, Adik Simba. Iya, adik Simba. Kita bisa menyingkatnya dengan adik Simba. A untuk apa? Kemudian dik. Adi. Di untuk di mana? K untuk Kapan? S untuk siapa? M untuk mengapa dan untuk bagaimana. Nah, kita biasa menyingkat dengan adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Mudah ya teman-teman ya untuk menghafalkan kata tanya. Kata tanya tadi apa Mas Angga? Kita singkat dengan apa Mas Angga? Adik Simba. Oke, Adik adik. Simba itu apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Oke, mengapa dan bagaimana. Sudah paham semuanya ya untuk menulis pertanyaan tadi. Nah, yang selanjutnya tugasnya itu apa ya? Tugas yang pekan kemarin yang belum mengumpulkan yang wawancara, video wawancara bersama narasumbernya, silakan diselesaikan ya, dikumpulkan maksimal jam 8 malam. Ya. Ngumpulin tugasnya itu ya, Us. Iya, Tugas ngumpulin ini? tugasnya. Iya, tugas yang Dia tahu. ya yang membuat video kemarin Wawancara teman-teman. doang. Tugas Aku sudah. Iya, yang belum mengumpulkan silakan dikumpulkan, dikerjakan ya nanti ya. Untuk tugasnya Apa? Tugasnya dari hasil wawancara kalian kemarin ya, pastinya kalian mendapatkan hasil dari dan jawaban dari narasumbernya kan? Ya kan? Ya, kalian tulis ya seperti yang dicontohkan sama Ustazah di dalam PPT ini ya. Topik atau temanya, tujuannya, narasumbernya, hari atau tanggal, waktu, tempat, hasil wawancara, dan kesimpulannya. Kalian tulis ya. Di buku tulis ya teman-teman ini. Sudah paham sama tugasnya sama apa yang disampaikan sama Ustazah? Sudah. Paham. Sudah ya. Dari video tadi kalian video film wawancara kalian kemarin kalian lihat lagi ya. Oh, ini hasil wawancara dari saya kemarin ya. Kalian tulis ya topiknya, judulnya, tujuannya, narasumbernya siapa ya. Kalian tulis semuanya ya. Ditulis memakai bahasa Jawa ya. Karena kalian kemarin kan wawancaranya pakai bahasa Jawa ya. Pakai tabel juga, Kak Us. Boleh pakai tabel, ya. Bahasa Indonesia atau Jawa, Us? Ditulis bahasa Jawa. Karena kemarin kalian wawancaranya memakai bahasa Jawa kan? Ngomongnya pakai bahasa Jawa, berarti ditulisnya juga pakai bahasa Jawa. Siapa yang memakai bahasa Indonesia? Berarti salah videonya. Harus memakai bahasa Jawa ya. Harus sopan santun juga ya untuk melakukan wawancara itu. Aku bahasa Jawa, Us. Aku bahasa Jawa. Iya, bagus yang bahasa Jawa sudah sesuai dengan tugasnya ya. Bagaimana? Dari sini ada yang ditanyakan lagi? Aku itu sampai itu pertanyaannya yang 3 itu pakai bahasa Indonesia, yang 2 pakai bahasa Jawa, gitu. Pakai bahasa gini, untuk pertanyaannya, untuk mengumpulkan yang dikumpulkan ke pertanyaan kemarin itu
Minimalkan 5 menggunakan bahasa Jawa dan menggunakan bahasa Indonesia. Boleh pertanyaannya sama, asalkan menggunakan 2 bahasa tadi ya. Tapi untuk videonya, untuk wawancaranya hanya menggunakan bahasa Jawa saja. Boleh kalau menggunakan 2 bahasa. Tapi lebih baik 1 bahasa Aku saja ya. perkenalannya biar pakai enggak- bahasa Jawa, terus 3 soalnya bahasa Indonesia, 2 soalnya bahasa Jawa. Oh iya, nggak apa-apa. Videonya diingatkan lagi ya sama Ustazah. Silakan sekarang kalau dikerjakan membuat video wawancara bersama narasumbernya ya. Sudah ditentukan semuanya narasumbernya ya. Maksimal itu jam 8 malam. Tapi kalau lebih cepat lebih baik ya teman-teman ya, nilainya lebih bagus ya. Jangan lupa kalau wawancara harus sopan santun ya, harus salam dulu, mengucapkan terima kasih, seperti itu ya. Bahasanya yang sopan. Ya teman-teman. Tugasnya sudah paham. Apa sih tugasnya Mas Iza? Membuat video wawancara Iya, kemudian? dan menulis hasil wawancaranya, Us. Iya, menulis hasil wawancaranya. Baik, sudah paham semuanya ya untuk tugas-tugasnya? Ya, Us. Nah, ya. Nah, dari pembelajaran tadi, Ustazah ambil kesimpulan. Nanti dikirim untuk yang kelas 4A, dikirim ke Walas dulu ya, ke Ustazah Qosiah dulu yang 4A, yang 4B ke Ustazah Wenis, dan kelas 4C ke Ustazah Wahyuni langsung ya. Dikirim ke Walasnya masing-masing dulu. Iya. Yang 4B kemana, Us? 4B ke Ustazah Wenis, ke Walasnya dulu ya, ke wali kelasnya dulu ya, dikumpulkan ke Walasnya dulu. Nah, dari pembelajaran tadi Ustazah dapat kita ambil hikmah, Allah menciptakan semua yang ada di alam ini sangat bermanfaat ya teman-teman ya. Tadi di mana kalian kalau ketika melakukan wawancara pasti kalian mendapatkan informasi. Jadi kita manusia itu saling diciptakan untuk saling bermanfaat ya, untuk manusia lain ya. Tidak ada satu ciptaan Allah yang sia-sia ya. Makanya kita harus bersyukur. Kita harus mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berucap syukur ya. Dengan semakin berkembangnya teknologi ini pastinya akan membawa pengaruh yang luar biasa ya. Kalian bisa untuk jika narasumber kalian misalnya ada di tempat yang jauh, kalian bisa video call atau video call atau menteleponnya ya, seperti itu ya, bisa melakukannya ya. Oleh karena itu, seperti yang diterangkan dalam Al-Isra ya, Al-Isra ayat 23 dan 24. Jika kalian melakukan wawancara pasti kalian akan berbicara sopan santun ya, menghargai orang yang lebih tua atau menghargai orang yang lebih muda atau menyayangi yang lebih muda lagi. Kita harus berbicara sopan santun, tidak boleh bertutur kata yang kasar ya kepada orang tua atau adik kita ya. Mentang-mentang adik kita masih kecil di bawah kita tidak boleh semena-menanya berkata kasar ya. Kita harus sopan juga, berkata halus juga ya. Diwajibkan kita sebagai anak harus bertutur kata yang mulia ya. Teman-teman ya, ingat ya. Kata-katanya udah di blender ya, Nia. Baik. Dari sini ada yang ditanyakan lagi? Kalian harus bersyukur ya teman-teman ya saat ini ya. Ucap syukur atas nikmat yang Allah berikan ya, sangat bermanfaat ya teman-teman ya. Jangan coret-coret. Siapa ini yang coret-coret? Dari sini ada yang ditanyakan lagi masalah tugasnya? Nggak ada, Ustazah. Sudah paham semuanya ya tugasnya ya? Ini nanti tugasnya dikirim sesuai walas masing-masing ya? Iya, dikirim ke walasnya masing-masing ya, teman-teman. Ada lagi yang ditanyakan sebelum diakhiri? Nggak ada. Iya,
Kalau yang sudah melakukan wawancara, berarti tugasnya tinggal membuat tabel tadi. Tapi kalau belum mengumpulkan wawancara, berarti kalian harus membuat videonya, terus menulis hasilnya, seperti itu. Ya Mbak Zara ya? Iya, Ustazah. Sudah Aku masih paham? kerja berarti ngumpulinnya habis Iya, habis nggak sisa apa-apa. boleh nggak, Us? Boleh. Pokoknya maksimal jam 8 ya. Ya, Ustazah. Oke. Yang lainnya bagaimana? Sudah paham semuanya? Kalau sudah paham, Ustazah akhiri ya untuk materi hari ini, pembelajaran hari ini. Ya, nanti share screen-nya dikirim ke grup semua ya, Iya, Us. nanti share screen-nya dikirim di grup ya teman-teman ya. Baik, terima kasih ya teman-teman untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat bagi kalian semua ya. Kalian paham semuanya ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita baca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian baca istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan disempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. La ilaha illa anta Astaghfiruka astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman sudah hadir tepat waktu dalam pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.